keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Oh, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Oh, ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu bersamaku. Shalom saudara. Shalom. Kembali lagi bersama kami di Sunday Worship from Home bersama GCCC Surabaya. Yes. Anda pasti diberkati dan Anda pasti mengalami lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Amen. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Oleh darah salib Kristus, kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami menerima kembali bahasa-bahasa baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah hari ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Bahkan kami boleh mengagung-agungkan Engkau, bahkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya yang terbaik terjadi atas hidup kami. Haleluya. Amin. siapamu, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya, oh, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, kini aku berserah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku,
emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan kepada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti
Kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Grace of Christ Community Church Surabaya beralamat di Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur, dengan jam kerja seperti yang ada di hadapan saudara. Saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di hadapan saudara. Adapun program-program ibadah online dan update informasi pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya selama ini dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan akun GCCC Surabaya. Ada program Good News Tonight setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap Sabtu jam 13.30. Kemudian Sunday Worship from Home setiap Minggu jam 6 sore. Dan setiap hari saudara juga dapat menerima Good News Devotion Today, Injil kabar baik yang menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari. Saudara yang ingin mendukung pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya dengan memberi perpuluhan atau persembahan dapat memberikannya ke nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kita percaya apa yang kita tabur, kita pasti tuai berkelimpahan. Amin. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu sehingga malam ini Tuhan berikan waktu kesempatan kami untuk beribadah kembali dalam online. Biarlah malam ini Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, biar apa yang sebentar firman-Mu akan hamba-Mu beritakan boleh masuk, mengubah, memulihkan setiap kami yang mendengar malam ini ya Bapa. Di dalam berdoa kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan baik, kembali oleh kasih-Nya kita diberikan waktu kesempatan untuk bisa beribadah. Dan malam ini kita lihat setiap manusia diberikan Tuhan ciri khas tersendiri. Walaupun ada kembal siam 5 orang, pasti 5 orang ini ada bedanya. Dan saya pernah jumpai kembar siam 4 orang. Pertama-tama saya bingung antara A, B, C, dan D yang mana ini. Tapi enggak begitu lama, ya kira-kira 2 bulan kami akhirnya bisa mengetahui si A, si B, si C, dan si D. Begitu juga setiap manusia punya ciri khas masing-masing. Dan Tuhan yang menciptakan itu Tuhan yang sempurna. Salah satu contoh sidik jari kita. Seluruh manusia di muka bumi tidak ada yang sama sidik jarinya. Dan itulah tanda keajaiban, kesempurnaan Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Yesus Kristus. Dan malam ini kita akan melihat ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Seringkali kita sudah mendengar tentang Injil kasih karunia Kristus. Kita mengenal kasih Bapa yang sungguh amat besar. Tetapi di dalam praktek sehari-hari kita tidak mengerti. Oleh sebab itu malam ini saya akan sharing firman Tuhan. Bagaimana ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Yang pertama kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita telah hidup di dalam kasih karunia Kristus, pasti yang pertama ini kita lakukan, yaitu hidup baru. Tidak lagi hidup di dalam kejahatan dan dosa. Pada waktu saya pelayanan di LP Kalisosok, sebelum LP tersebut ditutup dan dipindah ke LP Porong, saya menjumpai namanya keren-keren, Yonatan, Markus, Bartolomeus, Andreas, tetapi berbuat kejahatan dan harus menerima hukuman. Oleh sebab itu mari hari ini
kita yang ada di dalam kasih karunia Kristus, kita pasti hidup baru. Dan kita akan baca kembali di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang dengan sama seperti penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Bapa atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Biarlah hari ini kita yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, kita hidup baru. Kita sudah dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita menikmati dalam kehidupan di dalam dunia ini. Dan yang kedua, ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Ya, gak usah dibaca karena ini ayatnya pendek, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ dikatakan tetaplah berdoa. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap berdoa. Dan kita bersyukur kita punya panutan dan pegangan yaitu Chris Bayer. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa menata kata-kata, cukup pakai ini. Dan ini menjadi sarapan pagi saya. Sebelum saya beraktivitas, saya pasti membaca Chris Bayer. Dan kata-kata Bapak saya ganti dengan Papa, saudara. Kenapa? Saking senangnya saya dengan apa yang tertulis dalam doa Chris Bayer. Mari hari ini lakukan hal tersebut. Kalau saudara lihat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35, di situ lihat pagi-pagi benar Tuhan Yesus ngapain? Berdoa. Oleh sebab itu mari hari ini kita teladani Yesus Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita bersama-sama. Satu ketika ada seminar hamba Tuhan di pedesaan di Amerika, dan setiap hamba Tuhan yang datang maka dia diwajibkan ya untuk datang ke hotel yang mewah, dan hamba-hamba Tuhan dari perdesaan ini senangnya luar biasa. Tetapi satu peristiwa saudara, ketika 3 hari seminar ini selesai, maka ada satu hamba Tuhan yang harus membayar, padahal pada waktu pendaftaran free alias gratis. Tetapi mengapa satu hamba Tuhan ini harus membayar? Selidik punya selidik, ternyata pada waktu hamba Tuhan ini datang, pada waktu makan malam, pada waktu makan pagi, pada waktu makan siang, kemudian makan malam lagi, tidak pernah berdoa. Dan tiap seminar tersebut diadakan, diajak berdoa, dia tetap membuka mata. Dan akhirnya syarat daripada seorang hamba Tuhan ini tidak ada di dalam hidup salah satu pendeta yang dari desa di Amerika. Dan dari kejadian tersebut, mari hari ini biarlah doa menjadi ciri khas di dalam hidup kita bersama-sama. Karena doa itu nafas bagi orang percaya. Ada pendeta besar yang sudah almarhum, saya senang dengan moto yang beliau lakukan. Ketika saya diajak mama papa saya untuk ibadah di gereja tersebut, mesti beliau berkata, siapa yang banyak doa, dia akan banyak berkat. Siapa yang tidak berdoa, tidak dapat berkat. Padahal di dalam kasih karunia Kristus, maka itu bukan suatu kewajiban atau harga mati. Tidak, itu pasti mengikuti. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Kristus, maka doa menjadi style, menjadi gaya hidup kita bersama-sama. Dan yang ketiga, orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, apa?
yang ada dalam hidupnya. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi setiap orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, dia pasti punya roh Kristus, alias roh Kudus. Ketika saya kecil, saya diajak mama saya, dan sampai hari ini kalau saya cerita ini pasti menggelikan, saudara. Kenapa? Gereja tersebut menganut, mungkin sampai hari ini entah masih dilakukan apa enggak, setelah kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga, maka ada pencurahan Roh Kudus. Dan gereja tersebut mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Siapa yang belum terima Roh Kudus, silakan datang. Dan ketika ruangan tersebut penuh dengan ratusan orang, saya saksikan, dan waktu itu saya enggak ngerti. Dikasih pita hijau. Nah, kemudian saya tanya sama mama saya, loh, tante itu kok dikasih pita hijau? Iya, Roh Kudusnya masuk separuh. Waktu itu saya juga mengiyakan. Kemudian beberapa jam kemudian dikasih pita merah, Roh Kudusnya sudah penuh. Jadi seperti tembel ban ngasih itu loh, angin itu. Dan hari ini ketika saya menyaksikan berapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil, diajak orang tua saya geli. Kok ada Roh Kudus masuk separuh, masuk seperempat, masuk full. Ketika saudara dan saya percaya kepada perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus pengganti ketika Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Dan yang berikut, orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, dia pasti penuh kuasa. Markus 16 ayat 17 sampai 18, tidak usah dibaca untuk menyingkat waktu. Setiap kita punya kuasa. Di mulut kita ada kuasa, tangan kita ada mujizat. Mari katakan di dalam nama Tuhan Yesus, apapun masalah pergumulan kehidupanmu, maka Dia sanggup melakukan semuanya itu. Haleluya. Tidak perlu menyusahkan hamba Tuhan. Kenapa? Kalau fenomena yang lama, tiap ada yang sakit di keluarga, tiap ada masalah persoalan, pasti nunggu hamba Tuhan tersebut. Padahal hamba Tuhan tersebut masih pelayanan di luar pulau. Sehingga perlu 1 minggu, 2 minggu hamba Tuhan tersebut datang baru mendoakan. Padahal ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya penuh kuasa. Haleluya. Mari hari ini tunjukkan bahwa hidupmu dan hidupku memang beda. Kenapa? Kita hidup di dalam kasih karunia Kristus. Dan yang berikut, ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman-Nya. Setiap orang yang lahir dari Bapa tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa,
karena ia lahir dari Bapa. Inilah tandanya anak-anak Bapa dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Bapa. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Yang berikut, orang yang hidup di dalam kasih karena Kristus, dia pasti hidup di dalam kebenaran. Dia pasti hidup di dalam kasih. Hidupnya penuh kasih. Satu ayat kembali, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Bapa, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Bapa dan mengenal Bapa. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Bapa, sebab Bapa adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Bapa dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Bapa, tetapi Bapa yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Setiap orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, dia pasti hidup dalam kebenaran. Dia pasti hidup di dalam kasih. Hari-hari ini terjadi krisis kasih. Di masa pandemi, orang pasti mementingkan diri sendiri, alias egois. Mari hari ini Bapak Ibu, memang kita merasa tidak maksimal di dalam omset, di dalam penghasilan, tetapi tetap firman Tuhan katakan apa? Nyatakan kasih-Mu di depan semua orang. Supaya apa? Mereka bisa melihat dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Mari hari ini biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran. Mari hari ini kita hidup di dalam kasih, walaupun kadang-kadang berat, kadang-kadang menyiksa diri, tetapi yakin dan percaya bahwa Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tidak pernah menutup dan tidak mempedulikan apa yang kita lakukan. Dan yang berikut, orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, dia pasti punya ciri yang satu ini. Dia pasti meneladani apa yang sudah gurunya lakukan. Sebagai murid-murid Kristus, saudara dan saya pasti harus meneladani yang satu ini. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut dan rendah hati, itulah ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Kalau kita rendah hati, maka Allah Bapa di dalam Yesus Kristus akan mencurahkan dari tempat yang maha tinggi kepada siapa? Kepada orang yang rendah hati. Contoh, air. Ketika air ditumpahkan dari atas, maka dia akan mencari tempat yang paling rendah. Dan tempat yang paling rendah, dia akan mendapat bagian yang paling banyak. Oleh sebab itu, mari rendahkan dirimu. Dan saya akan merendahkan diri saya. Supaya apa? Supaya berkat-berkatnya dinyatakan di dalam hidup kita bersama-sama. Di masa pandemi, kita yakin dan percaya Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran pasti memelihara kita sampai kita melewati, dan kita akan menjadi saksi dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Glory, haleluya. Dan yang terakhir, orang yang hidup di dalam kasih karunia Kristus ini harus ada di dalam hidup mereka dan saya. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13.
Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan ayat ini buat Bapak Ibu, Saudara bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencereberaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah berkorban. Kenapa? Karena dia mengasihimu dan mengasihiku. Dia tidak lari. Kenapa? Dia benar-benar gembala yang baik. Gembala agung hidup saudara dan saya bersama-sama. Kalau gembala upahan, begitu ada bahaya, begitu ada kesulitan, dia melarikan diri, dia mementingkan diri sendiri. Tetapi gembala agung kita, Yesus Kristus, sudah membuktikan dia taat dan setia, bahkan taat mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Mari hari ini biar kita mau berkorban apapun yang terjadi di dalam hidup kita bersama-sama. Dan ayat terakhir ini yang melegakan saya, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 32 sampai ayat 33. Roma 8 ayat 32 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Bapa? Bapa yang telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jawabannya, tidak ada. Kenapa? Kita ada di dalam kasih karunia Kristus. Dan malam ini, firman Tuhan saya akhiri dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan, tahu-tahu ada bom meledak di gereja katedral di kota Makassar. Polri sudah antisipasi jauh-jauh hari, tetapi masih juga kecolongan. Dan mengapa tidak terjadi korban yang banyak? Bahkan korbannya 2 orang, itu pun pelaku yang statusnya suami istri. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada seorang security yang mau berkorban. Ketika dia melihat tanda-tanda yang mencurigakan, maka kedua pintu gerbang ditutup rapat. Dan orang tersebut masih nekat menabrakkan motornya ke pintu gerbang tersebut. Akhirnya 2 orang suami istri ini meninggal. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan tidak ada jemaat yang meninggal. Hanya ada beberapa saja yang luka ringan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada security yang mau berkorban. Dia tahu ada sesuatu yang bahaya yang akan menimpa umat yang sedang mengadakan ibadah. Dan akhirnya tidak ada korban jiwa, hanya korban luka-luka. Mari hari ini, kita yang hidup di dalam kasih karunia Kristus, kita mau tunjukkan bahwa saudara dan saya mau berkorban. Walaupun itu kadang-kadang sakit, walaupun kadang-kadang itu berat, walaupun kadang-kadang itu imbalannya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Tetapi yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya bagi saudara dan saya, Dia pasti membalas apa yang kita sudah korbankan selama ini. Dia tidak berutang sama sekali bagi apa yang sudah kita korbankan. Terlebih ketika kita mengasihi sesama saudara kita. Terlebih ketika kita menolong orang-orang yang di luar kita. Itu lebih istimewa. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan saya akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Berbuat kekuatan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya hari ini kami mengerti Tuhan. Bukan hanya secara teori, tetapi kami akan praktek
bagaimana kami hidup di dalam kasih karunia Kristus. Biarlah kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam rendah hati dan ketaatan, dan kami suka berkorban, supaya setiap manusia yang ada di sekitar kami boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kami. Berkati pemirsa yang sudah mendengar firman-Mu malam ini. Apapun masalah persoalan mereka, biarlah hari ini Tuhan, Engkau melawat mereka, supaya mereka mengerti bahwa mereka sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami bersyukur, kami berbahagia karena kami dibenarkan, sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Kami sudah dikasih sehingga kami bisa mengasihi. Kami sudah diberkati sehingga kami bisa memberkati. Terima kasih buat korban-Mu yang mulia. Sebentar kami akan masuk dalam tubuh dan darah Kristus sebagai bukti kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Mari layakkan kami setiap pribadi lepas pribadi hari ini. Di dalam nama segala doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkesan dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan tubuh dan darah Kristus sebagai bukti kasih Bapa di dalam hidup kita bersama-sama. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Membasuh segenap hatiku, Engkau menghidupkan aku. Mari Bapak Ibu, kita angkat
darah Tuhan Yesus Kristus, tanda kasih Bapa di dalam hidup kita bersama-sama, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, buat kesempatan malam ini kami masih bisa beribadah, kami masih hidup, kami masih kuat. Itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah. Biarlah sebagaimana Tuhan sudah mempertemukan kami malam ini, maka mari pimpin kami sampai ketemu di dalam program dan di dalam ibadah yang lain dengan kekuatan yang baru serta iman yang semakin bertumbuh. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati studimu, diberkatilah kesehatanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahunmu yang dirugikan orang, setiap tahunmu yang mengalami penurunan karena pandemi COVID saat ini, dipulihkan, diberkati oleh kekuatan darah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya dipulihkan, diberkati, katakan bersama-sama amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku kehendak